mendengarkan podcast ini. Kepada kaum ibu, kaum wanita, saya ingin mengajak kaum wanita untuk menjadi kekasih Tuhan. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, selesai semua, saudara. Gak ada masalah yang besar. Benar, saudaraku, saya berketetapan hati untuk menjadi kekasih Tuhan. Tidak ada artinya menjadi pendeta, gembala sidang, ketua sinode atau apapun. Tidak ada artinya dibandingkan dengan menjadi kekasih Tuhan. Pasti ibu-ibu sebagai wanita bisa memiliki perasaan melankoli sebagai kaum wanita ya. Itu kalau dikembangkan itu, dielaborasi begitu rupa ya, dan dipersembahkan untuk Tuhan Yesus, wah luar biasa. Nah, saya mengajak wanita surgawi untuk menjadi kekasih Tuhan. Kalau dia hidup, dia nyata, kita harusnya benar-benar mengalami dia. Kalau kita tidak merasa tersentuh oleh kehadirannya dan tidak meyakini keberadaannya, kita pasti tidak bisa menyentuh hatinya. Kita tidak benar-benar berusaha bagaimana menyukakan hati Tuhan. Itu berarti kita tidak bisa menjadi kekasih Tuhan. Saya belajar teologi di sekolah Alkitab dalam beberapa periode sampai meraih gelar doktor. Dan hampir setiap periode itu 4 tahun, saudara. Jadi bukan sekolah abal-abal. Kemudian saya melayani selama puluhan tahun, saya berkhotbah tentang Tuhan. Sampai pada suatu hari saya tertuntut oleh diri saya sendiri. Kira-kira kalau dibahasakan dengan kalimat ringkas itu begini. Eras, kamu berbicara tentang Tuhan. Kamu mengalami Tuhan enggak? Kalau tidak kan bohong. Itulah kemudian yang mendorong saya untuk mencari Tuhan. Dan sebagai seorang teolog, saya ini lebih sering menggunakan nalar dan memang terdidik menggunakan nalar dan membangun sistematika teologi yang logis. Sedangkan pengalaman-pengalaman subjektif biasanya dianggap sebagai ancaman untuk sistematika berpikir secara logis. Tetapi justru itulah, saudaraku, justru itu yang sebenarnya menjadi inti dari kekristenan, perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak menghayati kehadirannya, tidak mengalami sentuhan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menyentuh dia? Bagaimana kita bisa menyentuh hatinya lah kita saja tidak mengalami kehadirannya? Nah, saya mulai giat berdoa, melewati malam-malam yang panjang saya mencari wajah Tuhan. Ada saat di mana kita terbangun malam hari, mungkin saudara pernah, atau mungkin beberapa kali. Lalu kita seperti hidup tanpa Tuhan. Lalu seakan-akan Tuhan itu tidak jelas ada atau tidak, begitu. Nah, saat seperti itu justru saat saya tertantang untuk turun dari ranjang, saya berlutut, saya mencari wajahnya. Dan ajaib loh, justru dalam keadaan di mana kita tidak merasa yakin Allah ada, di situ kita bisa bersentuhan dengan Allah. Yang kemudian kita kembangkan dalam hidup kita setiap hari ketika kita dalam beraktivitas yang tadinya kita tidak peduli kehadiran Tuhan, kita mulai menjaga kehadirannya. Aku ada di hadirat Allah.
Dan itu berlangsung dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tahun-tahun terakhir ini, saya mulai bisa mengerti. Nanti kalau kita berdoa, ya memang kita ada di hadirat Allah setiap saat, tapi kalau jam doa itu khusus. Waktu kita berkata Bapa di surga, kita tidak perlu bantuan visual membayangkan Tuhan, tidak perlu sama sekali. Karena kita sudah benar-benar dalam kesadaran bahwa Allah ada, bahwa kita sedang menghadap Allah. Bapa kami. Nah, itu luar biasa. Dan kita akan mulai bisa merasakan perasaannya, kapan kita menyenangkan Dia, kapan kita melukai Dia, kita mulai bisa merasakan. Itu dampaknya nanti luar biasa untuk sikap kita terhadap dunia ini, terhadap kekayaan, terhadap yang lain-lain, dan kita bersedia untuk kehilangan apapun. Tapi asal kita tidak kehilangan Tuhan. Dulu saya berpikir kalau nanti ketemu Tuhan, saya berkata, Tuhan, aku dari Indonesia, aku dari Pulau Jawa, aku tinggal di Jakarta. Sekarang mulai tidak lagi berpikir begitu. Karena ketika aku menghadap Tuhan, Tuhan sudah mengenal saya. Tuhan, aku pulang. Dan saya mengerti cara berpikir seperti ini ya makin sulit dipahami orang. Tetapi kalau ibu-ibu, kaum wanita yang sekarang dilanda penderitaan, kegagalan, tekanan, kekecewaan, depresi, Anda akan sembuh mengikuti apa yang saya ajarkan ini. Saya sudah melayani beberapa orang tua yang anaknya memberontak menyakitkan dan seakan-akan langit hidupnya rubuh. Saya sudah katakan, lupakan. Apalagi kalau masih punya anak yang lain, lupakan. Anda berkata, tapi sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan dia nggak bisa, Pak. Ya, nggak akan bisa. Tapi ingat, kamu meninggal tanpa anak itu. Dia melupakan kamu. Kamu dipermainkan. Sekarang kamu kok mau dipermainkan? Engkau enggak, saudara, ibu-ibu nggak bisa nyanyi lagu ini. Nggak bisa, jangan nyanyi. Engkau satu-satunya harta milik. Kau masih menantikan anakmu bertobat balik? Nggak salah. Tapi kalau sampai Anda tenggelam itu keliru. Ada seorang istri yang ditinggal suami, di Anda bertanya Alkitab menjawab. Suami sudah punya istri lagi, punya anak, lalu Pak nanti kalau dia boleh kalau datang lagi mau ngajak hidup bersama gimana? Wah, kamu jangan nyanyi lagu ini deh. Kalau saya ini kan Anda pasti ikutin ini kali yang bertanya begitu. Saya katakan jangan nunggu, lupakan dia. Apalagi dia sudah punya istri, punya anak, dia diharapkan oleh istri yang baru dan anaknya. Udah, kamu jaga anakmu sekarang, hidup. Saya ajak kamu pulang bersama berkemas-kemas. Kalau masih ada yang saudara rindukan, kalau masih ada yang Anda nantikan, Anda tidak bisa jadi kekasih Tuhan. Tapi kembali, bagaimana kita bisa merindukan dan menantikan Dia kalau kita tidak merasakan kehadirannya? Itu liku-likunya tidak sederhana loh sebenarnya, walaupun kelihatannya sederhana. Ya, pengalaman dengan Tuhan itu, waduh, seperti ada lorong-lorong dalam alam roh atau dalam kawasan rohani. Yang itu berdampak dalam hidup kita. Dampaknya pasti dia tidak tertarik dunia lagi. Nah, kadang-kadang orang melihat kita, dia pikir kita masih senang dikasih apa. Kita mau mati. Kita bantu orang juga seluruh uang kita loh. Uangmu itu gak ada artinya. Kamu menilai uang itu dari jumlahnya kan. Kalau orang benar menilai uang dari sikap hati. Tentu sikap hati yang benar akan memberikan uang sepantasnya untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi sekali lagi harus dilihat dari sikap hati, bukan jumlah uang. Oh, aku udah memberi banyak nih, oh banyak. Dibanding situ, oh nggak ada artinya dia nih banyak. Tuhan berkata, janda miskin yang memberi uang
dalam jumlah kecil, mata uang kecil, dia memberi lebih banyak dari orang-orang kaya itu. Sikap hati. Ini pasti ada orang-orang yang saya layani yang mendengar apa yang saya katakan ini. Udah, jangan rindukan, jangan nantikan dia. Rindukan Tuhan, nantikan Tuhan. Suami kau pikirkan, kamu rindukan, dia tidak merindukan kamu kok. Dia berkhianat kepadamu, berkhianat kepada anakmu, berkhianat kepada papamu, berarti mertua dia. Dia juga berkhianat kepada keluarganya sendiri, keluarga besarnya. Dan yang paling ngeri, dia berkhianat kepada Tuhan. Nggak usah dinantikan, nggak usah dirindukan. Dia tidak layak dirindukan, dia nggak layak dinantikan. Ini sama dengan kalau kita itu nggak layak, nggak pantas percaya kepada Tuhan. Kenapa? Lah hidupmu saja masih mencintai dunia kok mau percaya Tuhan. Percayanya itu tidak pantas di hadapan Allah. Makanya pujiannya pun nggak pantas. Dia mau nyanyi sebagus apapun, nggak pantas. Tuhan juga tidak menantikan Anda pulang ke surga karena Anda memang tidak layak pulang ke surga. Anda bukan kekasihnya. Aku takut, saudara, saya takut kalau sampai saya itu tidak layak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena masih banyak embel-embel, banyak hal yang aku cintai. Saya tantang diri saya sendiri, kalau barang ini diambil orang, kamu bersedia nggak untuk pekerjaannya? Dulu kadang-kadang, aduh ya janganlah. Hari ini apapun kau boleh ambil. Apapun. 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 Jadi ibu-ibu jangan kau celaka, merusak dirimu, merusak enzim-enzimmu dengan tekanan, stres, depresi. Karena suami yang tidak setia, karena anak yang tidak menghormati atau memberontak, karena mertua yang kejam. Tidak usah. Mereka itu memang dipakai iblis untuk menghancurkan hidupmu. Tapi Tuhan mengubah itu bisa menjadi alat untuk menarik saudara menjadi kekasih Tuhan. Saya sudah berapa kali bicara, kalau ada seorang wanita punya suami yang baik, sempurna, mencintai Tuhan, banyak duit. Maaf, mencintai Tuhan pasti tidak ya kalau cinta duit ya. Pokoknya banyak duit, harta, tapi tidak mencintai Tuhan ya. Anda tidak bisa selamat, malah dimanja, disayang dari kecil sampai dewasa umur 22 tahun, dimanja orang tua, ekonomi baik, wah diprotek orang tua yang kaya, lalu nikah dengan pemuda atau pria yang baik juga, yang hartanya banyak, yang juga diprotek oleh orang tuanya karena keluarga besar kaya, lalu menikah. Anda bisa nggak masuk surga loh. Benar, Anda menikmati dunia bak surga, bagai surga. Tapi ini bukan berarti tidak bisa masuk surga, bukan tidak bisa, sukar. Tapi yang begini juga saya sayangi. Saya minta kamu sadar, hidupmu nyaman, tapi kamu akan mati. Dan kalau kamu tidak jadi kekasih Tuhan, kamu kekasih dunia. Kasarnya nih, tepatnya kekasih setan. Tapi banyak wanita-wanita begini, wah rajin bersolek, rajin berbaik kegiatan, nanti dengan para istri pejabat, wah kegiatan sosial, waduh dihormati. Gimana nggak dihormati, suaminya hanya sekali ngasih barang harga miliaran, sekali transfer juga miliaran, bisa saja uang cash, maka istrinya pun dihormati oleh istri-istri pejabat itu, Mbak princess, seperti putri raja atau seperti ibu suri kerajaan. Anda tidak masuk surga, ya nikmati saja hidupmu, enak juga, tapi kamu mati, kamu binasa kamu. Nah, ibu-ibu yang kepahitan, dendam, aduh kasihan, sudah dikhianati, dendam, punya kebencian, hidup sengsara, mati masuk neraka, ngeri, kasihan. Makanya
Mengapa saya membuat acara wanita surgawi ini beberapa bulan ini? Jadi ditanya, Pak, sampai kapan programnya? Oh, sampai kapan-kapan. Selama masih punya waktu saya khotbah terus wanita surgawi. Karena dari Anda bertanya Alkitab menjawab, saya menemukan banyak wanita yang menderita. Lebih banyak wanita yang menderita. Lebih banyak wanita yang menderita. Banyak wanita yang menderita, saudaraku. Belum lagi kalau konseling. Biasanya kalau masalahnya berat, saya lempar kepada seorang konselor yang sangat baik, yang sudah berumur juga, bisa membimbing teruji. Artinya rahasia tetap tertutup, teruji, saudara. Dan banyak orang-orang yang dikonseling ya akhirnya tidak minta saya lagi. Berarti puas dengan konselor yang saya percayakan itu. Ada konselor wanita, juga ada konselor pria, saudaraku, ya. Saya mau mengajak saudara menjadi kekasih Tuhan, tetapi harus bisa merasakan menghayati kehadiran Allah. Menghayati kehadiran Allah dimanapun Anda hadir, menghayati kehadiran Allah. Dengan penghayatan itu, saudara-saudara sekalian akan bertumbuh terus bisa merasakan perasaan Tuhan. Nah, ini tadi saya katakan ada liku-liku yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah dengan kata-kata, ya. Tidak bisa saya jelaskan dengan mudah. Tetapi saudara-saudara sekalian bisa mengalaminya kalau saudara benar-benar mempertaruhkan hidup untuk itu, ya, kaum ibu, kaum wanita, ya. Jangan tidak nurut, ya, jangan memanjakan perasaannya. Jangan memanjakan perasaan, jangan merasa, ya, memanjakan perasaan, makosistis, jadi orang yang senang dilukai lalu rasa luka itu. Anda akan hidup dalam kepahitan. Dan kepahitan hati, kebencian itu akan berubah karena enzimmu rusak gara-gara itu. Depresi, stres, waduh, penyakit bisa masuk, gampang masuk. Waduh, enzimmu jadi rusak, sel-selmu rusak, kena kanker, tumor dan lain sebagainya, TBC, waduh. Kasihan. Dan memang saya sudah melihat wanita-wanita yang hidup dalam keadaan tertekan bertahun-tahun mengalami hal-hal seperti ini. Akar pahit yang berubah menjadi virus, penyakit, merusak metabolisme tubuh Anda. Ayo kita merdeka. Anda mungkin memandang ini berat, Pak. Iya berat, tapi ini menyembuhkan. Wah, Pak, ini gila-gilaan. Ya, ini memang gila-gilaan, tapi ini yang menyembuhkan Anda. Percayalah, menjadi kekasih Tuhan itu lebih dari segala sesuatu. Hanya saya berharap saudara tidak berharap ini. Saya berharap bahwa Anda tidak berpikir untuk memperoleh hal ini bisa didapat dengan cepat. Tidak bisa, lewat proses yang bertahap. Makanya yang dibutuhkan di sini, saudaraku, adalah ketekunan. Anda harus bertekun. Di dunia kita yang makin rusak ini, hanya orang-orang yang bertekun yang selamat. Harus bertekun. Puji Tuhan, ya. Dari apa yang saya alami, yang saya bisa bagikan, saudaraku, ya, saya memaksa diri untuk bisa tekun. Tidak mudah, tapi saya memaksa diri untuk tekun. Di dalam firman Tuhan kita menemukan satu kalimat di Matius pasal 24. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ayat 12, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Banyak tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ingat, ya, karena kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Jadi kejahatan bertambah-tambah, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya akan tetap jelaskan. Saya mengerti sekali ini. Tuhan itu sayang saudara, sayang sekali.
melampaui yang saudara bayangkan dan melampaui yang Anda pikirkan. Tuhan sayang sekali. Tapi Tuhan tidak bisa melepaskan berkat damai sejahtera kalau saudara tidak mengikuti polanya atau caranya. Ya. Kalau dulu saya tidak mengerti hal ini dengan tepat, saya seakan-akan bisa menjadi wakil jemaat menjadi wakil jemaat dengan Tuhan, semacam syafaat gitu loh, ya. Saya minta Tuhan tolong sembuhkan dia, oh Tuhan tolong kuatkan hatinya, oh Tuhan lindungi dia, oh Tuhan kiranya Engkau buat dia sabar. Tapi setelah bertahun-tahun saya melihat pengalaman hidup dan belajar kebenaran, akhirnya memang Tuhan tidak bisa menolong orang-orang yang tidak menolong dirinya sendiri. Orang yang tidak nurut apa yang Tuhan katakan, Tuhan tidak bisa memberikan berkatnya, damai sejahtera dan kekuatannya. Itu disebabkan karena banyak orang tidak mau tekun. Tidak mau tekun bagaimana bertumbuh dalam kedewasaan rohani, memiliki mangkok jiwa yang diperlebar untuk bisa menerima damai sejahtera dan kekuatan Tuhan. Sehingga saudaraku sekalian, banyak orang yang tidak memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah karena tidak menikmati damai sejahteranya. Allah pun akan menjadi fantasi bagi dia karena dia tidak mengalami Allah yang nyata atau real itu. Anda harus tekun. Maka tadi saya katakan, saudaraku, Anda tidak bisa memperoleh atau mengalami hubungan yang harmoni dengan Allah dalam waktu cepat, harus lewat proses. Kalau hari ini saya seperti ini, saudara, saya juga kadang-kadang ya bingung juga, kagum juga, kenapa aku jadi begini ya. Saya mengasihi Tuhan, saudara. Saya juga memaksa diri untuk itu. Ya, sampai akhirnya ya saya bukan mau promosi diri, saudara. Sampai akhirnya saya berani berkata, aku tidak minta apapun Tuhan, kecuali aku mau menjadi anak kesukaan-Mu. Tentu ada perbantahan di dalam hati saya. Ada percakapan di dalam hati saya. Benar itu Eras. Kamu yakin tuh? Saya masih punya banyak kesenangan, saudara. Daging saya juga belum mati total. Tapi saya tahu bahwa ini pilihan yang terbaik untuk nasib kekal saya. Maka saya ambil keputusan, aku tidak minta apapun Tuhan, kecuali segala sesuatu untuk memuliakan Engkau. Itu berarti apapun yang saya miliki saya rela berikan. Apapun. Dulu kalau saya lihat saya punya deposito, saya nggak punya deposito, saya punya saldo maksud saya. Aduh, saldo saya kok segini, ada kurang nyaman. Oh, sekarang sudah nyaman. Dan itu makin membuat saya siap pulang. Siap pulang. Makanya seperti yang saya katakan kepada saudara, saya simulasi di rumah, seandainya saya di hadirat Tuhan sekarang bagaimana. Saya membayangkan waktu tidur bagaimana kalau saya masuk peti ditutup, dipaku tok 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 tok. Saya sendiri di situ dibawa ke Kuiling, Tanah Kusir atau Sandiago Hill atau dikremasi gimana ya gitu. Saya simulasi perasaan, aku siap enggak ya. Nah dari situlah saya belajar terus. Ternyata lewat proses. Nah banyak orang itu tidak mengalami proses. Tidak mengalami proses. Karena apa? Ya karena dia tidak mau mengalami proses. Yang dikatakan dalam firman Tuhan, dia tidak mau bertahan. Tidak bersedia bertahan. Dunia ini kan membujuk kita, menarik-narik kita, saudara. Membujuk kita, menarik-narik kita untuk menikmati apapun yang bisa dinikmati. Ini kalau di kalangan orang Kristen itu yang bisa dinikmati kan
Ya selain duit juga pujian, sanjungan, ya saudara. Kehormatan itu kalau di kalangan para teolog di gereja maupun di sekolah tinggi teologi itu kan begitu, saudara. Kita harus berjuang untuk membuang semua cara berpikir yang salah, keinginan-keinginan daging ini, ya sakau ya, kalau istilah orang kena narkoba itu sakau ya. Ya, sakau. Pengen buat itu, ingin itu, tapi ndak mau. Itu sakau. Melewati masa sakaunya itu. Contoh sederhana, waktu kita mau mengurangi berat badan, kita makan paling malam jam sekian gitu. Kadang-kadang kita sudah malam mau tidur kok ngantuk ya. Udah ngantuk kok masih lapar ya. Lalu kita punya alasan dulu gini, wah kalau saya nggak makan saya nggak bisa tidur, kalau lapar saya nggak bisa tidur. Akhirnya untuk bisa makan, untuk bisa tidur, maksud saya makan dulu sambil, jadi bersikap permisif makan malam, permisif. Nggak apa-apalah daripada nggak bisa tidur gitu. Coba terus-menerus gitu, apa nggak jadi gendut, jadi gembrot. Nah itu dia, kita tahan enggak, aduh lapar tapi enggak, lewat besok pagi lebih segar daripada kita begak tidur, kita bangun tidak fresh. Makan terakhir jam 6 misalnya, atau jam 7, kalau terpaksa makan dengan orang, udah jangan makan lagi. Mestinya di bawah jam 7 ya saudara. Ya saya tidak tahu kalau dokter gizi bagaimana menasihati saudara. Bertahan. Ya. Dalam bahasa aslinya ya kata bertahan ini saudaraku ya. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 13 ini ya, hupomeinas, who endures, dari kata hupomeno, to stay under, tetap di bawah tekanan, di bawah bujukan, ya, enduring, suffer. Jadi sakau. Nah orang belum melewati sakau itu. Sama kan waktu kita disakiti orang, kita mau mengampuni, rasanya nggak rela. Sakau. Tapi kalau bisa melewati. Nah jadi jangan berharap saudara bisa mencapai kehidupan rohani yang baik, hubungan yang harmoni dengan Allah, menghayati kehadiran Tuhan, tidak mencintai dunia, itu dalam waktu singkat tidak bisa, harus proses, perlu waktu. Jadi kalau saudara menunda, kan Anda berpikir bahwa waktu ini akan menggiring Anda atau menggiring saudara ke wilayah rohani atau kawasan rohani itu, tidak bisa. Anda tidak akan bisa sampai ke kawasan rohani itu kalau tidak mulai berproses seperti ini. Kalau kita bertemu dengan seorang maaf yang belum menikah ya, lawan jenis ya, jatuh cinta dalam semalam bisa. Semalam jatuh cinta, besok sudah hubungan dekat, tertarik karena melihat wajahnya, ting. Aduh pipinya mulus, ting, rambutnya terurai, aduh pipinya, aduh matanya jernih seperti air mineral, matanya bulat seperti kelereng. Oh very beautiful, piauliang. Langsung tiung di daging, tiung. Tapi Tuhan tidak kelihatan. Tidak mudah menjadi kekasih Tuhan, tapi kita belajar menghayati terus. Sementara kita mau menghayati Tuhan, dunia itu menarik. Nonton film kelamaan, jalan-jalan, sibuk mikirin dunia. Lalu jeleknya dan pada umumnya orang
berkata nanti masih ada waktu. Nanti saya sungguh-sungguh deh, pokoknya aku tidak bermaksud berkhianat kepada Tuhan. Nanti ada waktunya aku sungguh-sungguh. Tidak akan pernah saudaraku sungguh-sungguh. Menunda itu akhirnya merusak irama. Jadi untuk menemukan irama dengan Tuhan itu, kalau saya gambar begini saudaraku ya. Untuk menemukan irama dengan Tuhan ini kita perlu waktu, sedangkan irama kita begini. Nggak bisa. Kita mesti berjuang untuk bisa memiliki irama yang bagus. Sampai akhirnya bisa. Ini terus begini lalu Anda menunda nanti bisa. Nggak bisa. Irama seiring dengan umur atau usia Anda nggak bisa. Ibarat hati. Hatimu sudah diisi dengan banyak hal. Anda tidak bisa buang dalam sekejap. Kalau itu sudah mengakar atau menggores mendalam, nggak bisa. Ini bukan mau curhat ya, saya banyak menderita saudara. Bener-bener dari pendeta yang dari dulu rasanya saya malang tuh. Sampai saya berkata kepada orang dekat saya, apa ada pendeta semenderita aku ya? Waduh, dikhianati orang bolak-balik loh, aduh ampun deh. Tapi ternyata hal itu membuat saya seperti ini, patah hati dengan dunia. 2008, 2009 itu titik balik saya sebenarnya. Kekecewaan saya mendalam, saya merasa dikhianati oleh orang-orang yang mestinya saya hormati, mestinya saya agungkan sebagai orang tua. Aduh, saya kecewa sekali saudara. Kemudian saya berpikir pasti kekristenan tidak seperti ini. Pasti kekristenan tidak seperti ini. Nah di situ saya mulai berubah saudara. Saya mulai berubah. Saya mulai berubah. Nah saya mulai mau diubahkan Tuhan terus. Nah karena saya berteologi, saya bisa mendebat, pinter ngomong. Ini begini nih nggak dikenali orang kan di dalam batin. Nggak dikenali orang ini. Ini kebetulan, maaf ya, bukan kebetulan ya. Ya saya pinjam kata kebetulan deh. Saya alami, tapi pasti tidak beda dengan saudara. Saudara kalau menunda, Anda tidak akan pernah memiliki irama yang benar. Hari kali ini saya marah, besok nggak marah lagi. Oh, besok akan lebih marah lagi. Hari ini kali ini aja deh saya berbuat dosa, besok enggak. Oh, kesenangan yang Anda puaskan itu menjadi seperti makhluk yang makin kuat, makin besar, jadi monster. Kali ini dia makan, besok saya enggak. Coba aja, enggak pernah kita lepas. Kalau bisa perlu waktu lebih lama lagi. Ini enggak, no. Dosa yang menyangkut fisik itu yang pertama makanan, yang kedua seks. Kali ini saja udah enggak tahan aku. Bikin lagi. Kau menghidupi monster dalam dirimu. Kau kasih makan itu. Begitu Anda menyenangkan itu, Anda beri makan. Terakhir deh saya beli tas ini dan saya nggak beli lagi. You kasih kesenangan untuk tas itu. Lain waktu nanti mobil, lain waktu nanti kendaraan, lain waktu nanti yang lain. Anda akan terus terikat dengan banyak kesenangan-kesenangan dunia itu. Yang saya katakan ini benar saudaraku. Jadi Anda harus bertahan di bawah tekanan itu. Tekanan dirimu sendiri, tekanan keinginan dagingmu. Sebab kalau kita mau menjadi kekasih Tuhan, kita hidup hanya untuk menyenangkan Dia. Anda mengalami nggak punya pasangan yang bagaimana dia hanya ingin menyenangkan Anda? Apa balasan Anda? Anda juga hanya ingin menyenangkan dia. Kecuali Anda jahat. Kecuali saudara jahat. Punya pasangan yang mau menyenangkan saudara, apapun yang dilakukan untuk kesenangan. Dan saya sudah menemukan ibu-ibu seperti itu. Pokoknya diabdikan penuh kepada suami.
Tetapi tidak sedikit suami yang nggak tahu diri. Waduh, itu mas suami. Waduh, kalau masuk neraka itu bagian bawah itu. Dekat apinya langsung. Istri sudah mengabdi begitu hebat. Dia hanya bisa menuntut. Kalau sedikit-sedikit nggak dipuaskan marah. Waduh, istri tunduk aja. Aduh. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan kenapa kau nggak bunuh aja itu laki-laki. Kau matiin aja itu. Tapi Tuhan bilang enggak, aku masih beri kesempatan dia. Dan si ibu supaya hanya merindukan langit baru, bumi baru. Karena tidak memiliki apa-apa lagi. Nah, kalau kita berniat begitu kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Pasti memberikan juga kesenangan kepada saudara. Maka tadi saya katakan, tidak ada yang lebih hebat dari kekasih Tuhan. Paham gak saudara? Tidak ada orang yang lebih luar biasa dari menjadi kekasih Tuhan. Nah saudara, kaum ibu, kaum wanita, you kaum lemah, you mau hebat bagaimana? Seberapa kuat? Berlindung kepada tangan yang paling kuat, maha kuat, Tuhan semesta alam. Jangan terikat dunia, jangan terikat masalah, jangan memberalakan masalah. Nggak punya apa-apa, tidak apa-apa. Nggak punya siapa-siapa, tidak apa-apa. Asal jangan melukai hati Tuhan. Belajarlah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak melukai siapapun. Belajarlah tidak mencari kebahagiaan dari apapun. Hanya mau menyenangkan Tuhan. Kalau kita jadi kekasih Tuhan, saudaraku, kita mau menyenangkan Dia. Kita tentu tahu apa yang harus kita lakukan. Melakukan kehendak Tuhan. Menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Itu hadiah untuk Tuhan, bukan nyanyian saja. Ya, bukan pujian penyembahan saja. Tapi kita mau menjadi kekasih Tuhan, mau memuaskan Dia, mau menyenangkan Dia. Kita mau mengasihi orang-orang yang Tuhan titipkan kepada kita. Minggu pagi, saudaraku, ketika saya mempersiapkan khotbah, saya diingatkan Tuhan orang-orang yang dititipkan saya kepada saya. Ya. Di antara orang-orang yang mestinya bunuh diri, ini ibu-ibu, akhirnya nggak jadi bunuh diri. Lalu ketika saya membaca SMS-nya pagi itu, dia berkata selamat hari Minggu itu kemarin ya, hari Minggu, maksud saya hari Minggu pagi. Saya membaca SMS-nya, selamat hari Minggu Bapakku, gini, waduh, saya menangis terseduh-seduh, saudara. Lalu saya melihat diri saya, kamu kok jadi kolokan begini, kok jadi melo-melo kamu, Eras? Jadi melo juga ini, karena saya lagi di hadapan Tuhan, saudara. Saya di hadapan Tuhan pada waktu saya berdoa. Setelah berdoa saya masih diam diri, sambil melihat bahan khotbah saya dialog. Lalu saya baca itu SMS, selamat pagi Bapakku. Aduh, saya menangis terseduh-seduh. Ini kalau hari itu tidak saya tolong, dia udah bunuh diri dia. Ya, saya bukan nunjukin yang saya nolong orang, saudara, memang itu sudah gaya hidup kita. Saya menangis, air mata saya berlinang-linang. Nangis, bukan nangis linang, saya terseduh-seduh. Kenapa? Saya tahu saya sedang menyenangkan Dia. Dan aku bahagia menyenangkan Tuhan itu. Ketika aku memikul beban sesamaku, ketika aku menolong orang, ketika aku menangisi, meratapi jiwa-jiwa. Aku membahagiakan Tuhan. Tuhan gak butuh uangku. Tapi yang membutuhkan uangku itu orang-orang yang menderita. Tuhan gak membutuhkan kecakapanku apa-apa. Itu loh, para teolog itu loh, kalau sudah ngomong itu rasanya udah melayani Tuhan ya. Udah ngomong, ngerti teologi, ini ayat ini kesini, wah luar biasa ini ya. Dia merasa sudah menyenangkan Tuhan. Waduh, bener-bener nggak tahu kenapa jadi bodoh begitu.
Ini loh ayat ini ketemu ke sini. Oh, ini bahasa aslinya, ini latar belakangnya. Baca buku juga banyak, enggak usah sok. Tapi ketika kamu menangisi orang yang membutuhkan pertolongan, kau meratapi orang yang butuh bantuan, itu yang benar. Saya telponi setiap orang yang saya kenal yang kena COVID. Serius. Saya gimana keadaanmu? Saya teleponin pagi, siang saya telepon lagi, besok telepon lagi. Apa yang saya bisa bantu? Bukan hanya ngomong, saya buat sesuatu. Bukan hanya ngomong, saya buat sesuatu. Nggak perlu cerita, saya buat sesuatu. Saya tahu nomor rekeningnya, saya bantu. Tapi kalau yang kira-kira hanya mau di rumah, ya nggak apa-apa. Kita buat sesuatu, terutama yang susah-susah hidupnya itu. Dia kena COVID nggak bisa cari uang loh. Mikir nggak kita? Jangan hanya ngomong, mesti begini nih caranya menyelesaikan. Jangan ngomong, do something. Buat sesuatu. Apalagi kalau itu staff atau pegawai saya yang kelas tidak mampu hidup. Karena saya sibuk, saya telepon orang, kok bisa perhatikan orang ini enggak? Bisa Pak. Kamu kawal terus, mau rumah sakit, mau apa, kawal terus. Sampai dia sembuh, jangan mikir duit, yang penting dia sembuh. Jangan hitung duit dengan harga nyawa orang, tetapi terutama hati Tuhan. Hati Tuhan, saudaraku. Hati Tuhan. Anda bilang jadi kekasih Tuhan, cuma mau mesra-mesraan dengan Tuhan. Anda pikir Tuhan siapa? Kalau hubungan laki perempuan dan mesra-mesraan saling memuaskan, Tuhan gak butuh itu. Yang Tuhan butuh mesra-mesramu adalah ketika engkau menolong orang yang di dalam kekurangan. Maka Tuhan berkata, itu kau lakukan untukku. Mau jadi kekasih Tuhan, kasih orang-orang di sekitarmu. Rasakan hadiratnya, hayati kehadirannya, dan lakukan segala sesuatu untuk dia. Bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk menguasai manusia, tapi untuk menyenangkan dia. Ibu-ibu tidak menjadi aneh, kaum wanita tidak menjadi aneh. Engkau tetap akan menjadi wanita yang sopan, yang anggun, yang agung, normal, seakan-akan seperti wanita lain. Tetapi bedanya engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Untuk itulah wanita surgawi diadakan. Saya mengasihi ibu-ibu. Ibu-ibu khususnya pecinta suara kebenaran dan kaum wanita pecinta suara kebenaran. Kalian bagian hidup saya. Kita bersama-sama pulang ke surga. Kita akan bertemu di langit baru, bumi baru. Kalaupun di dunia kita tidak pernah berjumpa, tapi kita pasti berjumpa di langit baru, bumi baru. Terima kasih untuk firman kebenaran yang kau berikan dan pengalaman-pengalaman berjalan dengan engkau yang dibagikan Tuhan. Berkati setiap wanita yang mendengar kebenaran ini dengan rendah hati mau menyambutnya. Terima kasih. Mereka menjadi orang-orang yang akan menjadi pewaris kerajaan surga, anggota keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.